Halo guys, welcome back to my channel. So, udah lama banget gua nggak upload video. It's almost more than 1 year. Gua bertekad untuk mengupload video-video baru lagi. Dan itu akan random. Gue mungkin bahas tentang Australia, tapi tidak hanya bahas tentang kehidupan gue di Australia. Tapi gue juga akan review film, makanan, ataupun hal-hal lain yang mungkin akan berguna buat kita semua. So, di video comeback kali ini, gue mau bahas mengenai corona di Australia. Mungkin teman-teman mostly subscriber di channel ini adalah anak-anak WHP ataupun anak-anak yang ingin datang ke Australia. Mungkin saat ini adalah saat terburuk buat teman-teman untuk datang ke Australia dan bahkan sudah di lockdown, jadi nggak ada kemungkinan buat teman-teman yang sekarang posisinya per tanggal 9 April 2020 untuk datang ke Australia. Until kita belum tahu sampai kapan Australia akan buka gate welcome untuk international travelers. So, saat ini gue mau sedikit berbagi informasi bagaimana sih kondisi corona di Australia. Saat ini di Australia sendiri, itu sudah ada sekitar 6.013 orang, or 6.013 case yang menyatakan positif corona. Tapi dari 6.000 sekian case itu, hanya 50 orang yang sudah meninggal karena corona ini. Jadi Australia sendiri adalah negara yang death rate-nya itu paling rendah. Menurut saya, memang pengalaman pribadi, di sini itu kalau kita lihat berita, mereka handle untuk corona ini sangat serius. Bahkan Perdana Menterinya sendiri selalu melakukan press conference hampir setiap hari, bahkan sehari bisa lebih dari 2 kali untuk mengupdate status ataupun peraturan-peraturan baru. Dan untuk recovery sendiri, orang-orang yang sudah sembuh dari corona ini sudah 2.813 orang. Jadi setengah dari case ini mereka sudah sembuh. Berarti penanganannya sangat bagus menurut saya sendiri ya. So, mungkin kita bisa belajar dari Australia. Bagaimana sih mereka handle pandemik ini supaya negara kita Indonesia bisa mencontoh dan mengambil hal-hal positif dari mereka. Pertama yang mereka lakukan adalah mereka lakukan total lockdown di negaranya. Bahkan bukan cuma negara, tapi per state mereka juga sudah bikin peraturan tidak ada orang dari kota tertentu datang ke kota tertentu tanpa alasan yang kuat. Mereka harus memiliki alasan yang sangat kuat untuk bisa masuk ke kota tertentu. Misal, orang dari Sydney sekarang tidak bisa masuk ke daerah tempat saya tinggal di Brisbane karena Sydney itu masuk ke NSW, and then saya sendiri itu Brisbane itu di state Queensland. Jadi di sini selain mereka lockdown negara dan state, mereka juga sangat ketat untuk orang-orang yang alasan untuk keluar rumah. Mereka jelaskan hanya ada 6 alasan esensial Anda bisa keluar rumah. Apa aja? Yang pertama adalah jika Anda sakit, jadi kebutuhan membeli berobat atau ke farmasi, atau jika ada orang lain di sekitar Anda yang butuh bantuan Anda untuk pergi ke farmasi atau keperluan kesehatan mereka. Yang ketiga, untuk bekerja atau belajar. Tapi mostly di sini semua orang sudah sekarang kondisinya adalah working from home. And then yang keempat adalah untuk membeli kebutuhan yang Anda butuhkan saja seperti grocery. Yang kelima adalah exercise. Yang keenam adalah kalau kalian punya partner tapi belum serumah, jadi untuk visit a romantic partner.
Itu 6 alasan utama. Terus, emang apa sih yang terjadi kalau misalnya kita keluar rumah? Emang ada polisi? Ya, ada di Aussie sekarang ini, polisi di luar razia di mana-mana, dan khususnya di tempat-tempat yang sering didatangi para turis atau orang untuk berkumpul seperti di taman, pantai. Walaupun mereka sudah close tempat seperti pantai, tapi tetap saja ada orang-orang yang datang ke sana, dan maka dari itu polisi sekarang melakukan razia di tempat-tempat tertentu, dan orang-orang yang ignoring peraturan itu akan kena denda. Berapa sih dendanya? Dendanya adalah $1.000 on the spot buat mereka yang ignoring social distancing. Jadi, apa sih peraturan social distancing ini? Jadi, sekarang itu di Australia adalah orang hanya bisa keluar rumah maksimum 2 orang atau satu household. Satu keluarga boleh keluar bareng, atau orang yang tidak serumah itu maksimal adalah 2 orang. Jadi, kalau ketahuan kita keluar rumah tidak ada alasan yang mencakup dari 6 essential tadi, kita akan kena denda 1.000 on the spot. Atau kalau misalnya kita ternyata harus diisolasi karena misalnya kita sudah kontak sama orang yang positif corona, ataupun kita ternyata harus self isolation karena kita corona, dan kita melanggar peraturan itu, kita akan kena denda sebesar $13.300, which is itu sekitar 130 juta. Oke, guys, jadi di video kali ini gue akan bahas itu aja mengenai corona, dan gue janji akan update video baru di lain hari secepatnya, dan gue janji akan update video baru di lain hari secepatnya. Bye.